Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah. Saya yakin Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini, pada video ini, saya ingin berbagi satu informasi penting kepada seluruh Bapak Ibu honorer tanah air tentang satu hal yang mesti diperhatikan, yaitu antara surat Menpan RB dan surat Kepala BKN dengan skema penyelesaian honorer. Pertanyaan Bapak Ibu, apakah ada hubungan surat Menpan RB dan surat BKN dengan skema penyelesaian honorer ini? Untuk memastikan ada atau tidaknya hubungan antara surat Menpan RB dan BKN ini tentang skema penyelesaian honorer, Bapak Ibu simak video ini sampai selesai. Jangan skip supaya semua informasinya tidak direkam sepotong-sepotong supaya bisa dipahami semuanya. Ya, kiranya informasi ini menjadi bagian dari Bapak Ibu untuk memilikinya karena informasi ini sangat penting terhadap Bapak Ibu honorer. Baik honorer kategori 2, demikian dengan Bapak Ibu honorer non kategori 2. Dan sebelumnya ini informasi terbaru pada Sabtu 18 Maret 2023, baru saja semalam Bapak Ibu ya. Jadi intinya dari surat ini yaitu surat Menpan RB dan surat BKN tentang skema penyelesaian honorer. Ikuti terus informasinya. JPNN.com Jakarta mencatat satu informasi terpenting yang perlu diketahui oleh Bapak Ibu honorer. Informasinya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB dan Badan Kepegawaian Negara BKN dalam jangka 5 hari mengeluarkan surat penting berkaitan dengan honorer serta pengadaan aparatur sipil negara atau pengadaan ASN di tahun 2023 ini. Diawali surat Badan Kepegawaian Negara atau surat dari BKN yang diterbitkan 10 Maret terkait pendataan non-aparatur sipil negara. Dalam surat itu, 120 instansi pusat dan instansi daerah diberikan tenggat untuk melengkapi data honorernya dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM. Ingat Bapak Ibu ya, diberi tenggat waktu untuk melengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM honorernya. Ini satu himbauan kepada pimpinan daerah masing-masing, pimpinan daerah kabupaten, kota, dan provinsi, instansi pusat, demikian juga dengan instansi daerah. Mereka ditenggat pada 31 Maret 2023 dan bila lewat dianggap tidak punya honorer lagi. Nah, ini ketegasannya Bapak Ibu ya, sampai dengan batas waktu 31 Maret 2023 dan bila lewat waktunya dianggap tidak memiliki honorer lagi di daerah itu. Kemudian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menerbitkan surat tentang pengadaan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja PNS dan P3K 2023 pada 14 Maret 2023. Jadi ada 4 hari rentang waktu Bapak Ibu ya, antara surat BKN yang terbit 10 Maret dengan surat Menpan RB 14 Maret 2023 tahun ini. Dalam surat itu, Menteri Azwar Anas mengingatkan usulan formasi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dan perjanjian kerja tahun 2023 ditenggat sampai 30 April. Kalau surat dari BKN tadi ditenggat sampai 31 Maret tentang pelengkapan data honorer non-ASN dengan disertai SPTJM, maka surat Menpan RB juga per 14 Maret ditenggat sampai dengan 30 April. Munculnya dua surat tersebut menimbulkan tanya di kalangan honorer. Apakah ada kaitannya dengan hasil pembahasan pemerintah daerah tentang skema penyelesaian honorer? Nah, tentunya ini satu pertanyaan yang mesti diketahui jawabannya oleh seluruh Bapak Ibu honorer karena memang yang dibahas di sini di kedua surat ini yaitu terang-terangan tentang nasib honorer
baik honorer kategori 2 maupun honorer non kategori 2. Pertanyaan, apakah surat Menpan RB dan surat BKN ini merupakan hasil pertemuan Menteri Azwar Anas dengan Asosiasi Pemda yang katanya regulasi penyelesaian honorer sudah masuk pendataan? Kata Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia, Nur Baiti, kepada jpnn.com pada hari Sabtu, 18 Maret 2023 semalam. Dia melanjutkan, khusus surat Menpan RB, apakah masih sama dengan sebelumnya? Jika sifat edaran e-formasi ini beda dengan hasil dari pertemuan dengan Asosiasi Pemerintahan Daerah, menurut Nur, honorer kategori 2 sedikit lega. Artinya, hal ini membuat honorer kategori 2 dan kemungkinan honorer lain juga selain daripada honorer kategori 2 sedikit lempang dan lega, oleh karena sepertinya bisa dibaca ada peluang bisa diangkat menjadi aparatur sipil negara di tahun 2023 ini. Sebab kalau merujuk dari kalimat Menteri Pan RB Azwar Anas di media sosial, ada harapan besar untuk penyelesaian honorer yang sudah masuk di dalam database BKN. Nah, tentunya dari surat Menpan RB dengan BKN ini, Bapak Ibu, yang mana surat BKN adalah himbauan kepada para honorer dan pimpinan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi dalam hal melengkapi data honorernya, maka di sini juga disampaikan bahwa ada harapan besar untuk penyelesaian honorer yang sudah masuk di database BKN. Nah, tentunya kita berpatokan pada datanya, ya. Dengan demikian, Bapak Ibu yang telah masuk di database BKN, terutama yang sudah disertai dengan SPTJM yang kurang lebih 1,8 juta, itulah kemungkinan yang bernapas lega. Bagi yang kurang lebih 500.000 lagi yang berasal dari 120 instansi pusat dan daerah yang belum menyertakan SPTJM, masih diberi tenggat waktu oleh BKN sampai dengan 31 Maret 2023. Sebagaimana yang telah disampaikan melalui suratnya pada tanggal 10 Maret 2023, bahwa aplikasi pendataan honorer non-ASN telah dibuka kembali dari tanggal 15 hingga 31 Maret 2023. Itu adalah kesempatan bagi Bapak Ibu honorer untuk melakukan pendekatan kepada pimpinan daerahnya, masing-masing PPK-nya dalam hal pengunggahan atau penyerahan SPTJM. Kita teruskan Bapak Ibu, honorer menunggu realisasi janji-janji Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Jangan hanya PHP alias pemberi harapan palsu saja, tegasnya. Tentunya PHP bukan kehendak daripada honorer, karena impiannya adalah kepastian dan kenyataan atau realita. Dia menambahkan, kedua surat itu menimbulkan pro dan kontra di lapangan. Oleh karena itu, Nur berharap honorer tetap mengawal pengusulan formasi, baik calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dan perjanjian kerja, badan kepegawaian daerah BKD masing-masing. Jadi silakan dikawal Bapak Ibu dalam hal formasinya, ya. Karena ini akan disampaikan oleh pimpinan daerah tentang formasi kebutuhan CPNS dan P3K masing-masing daerah. Sebab sekali lagi pusat hanya mengikuti apa yang diusulkan oleh daerah. Nur mengaku khawatir dengan e-formasi ini. Apakah nanti hasil e-formasi ini dipakai sebagai acuan penyelesaian honorer setelah pasca penghapusan honorer pada November 2023? Nah, tentunya ini adalah pertanyaan yang harus dijawab dan Bapak Ibu honorer harus tahu apa kira-kira jawaban dan kepastian tentang hasil e-formasi tersebut. Sebab banyak honorer kategori 2 maupun honorer non kategori 2 yang tumbang karena persyaratannya banyak. Nur yakin pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi yang sudah dipersiapkan oleh pusat. Tentu formasi ini artinya sudah disediakan oleh pusat, lalu ya diusulkan sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kebijakan yang diusulkan pemerintah daerah apa tidak tumpang tindih dengan aturan pusat? Contohnya, daerah butuh teknis, tetapi kalau pusat tidak menyetujui.
Apakah iya formasi tenaga teknis akan ada di P3K 2023? Terangnya, dia mempertanyakan berbagai pernyataan Menpan RB berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan di media bahwa akan mencarikan solusi untuk honorer. Berbanding terbalik. Nah, tentunya sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya pemerintah melalui Menpan RB yang ditempuh atau yang sedang dilakukan adalah mencari solusi terbaik buat honorer sebagaimana instruksi Presiden pada awal Maret kemarin tentang pencarian solusi terbaik honorer kepada Menpan RB. Jujur saja, ini surat Menpan RB dan BKN bikin honorer sesak napas. Kami sudah terlanjur berharap banyak ada kebijakan khusus untuk honorer, ternyata hasilnya begini, terangnya. Nur berharap Komisi 2 DPR RI bisa memperjuangkan nasib honorer kategori 2, terutama tenaga teknis administrasi. Sebab beberapa kali seleksi P3K, tenaga teknis administrasi tidak mendapatkan afirmasi sedikit pun. Makanya banyak yang gagal di tahap administrasi. Demikian informasinya Bapak Ibu ya tentang surat BKN dan Menpan RB yang satu arah tujuannya, yang mana surat BKN tertuju kepada masing-masing pimpinan daerah dalam hal melengkapi SPTJM dan berdasarkan apa yang disampaikan oleh Menpan RB pada suratnya juga bahwa para honorer dalam rekrutmen CPNS maupun P3K 2023 selalu berpatokan pada database yang ada di BKN. Berarti hubungan surat Menpan RB dengan BKN ini sangat-sangat sinkron, seiring sejalan dalam hal nasib honorer. Demikian informasinya, sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.